Assalamualaikum, perkenalkan saya Agung Kurniawan, mahasiswa jurusan SI, ingin menjelaskan tugas dari kewirausahaan terkait penjualan produk. Di sini saya ingin mempresentasikan produk ikan lohan yang sedang booming di kalangan masyarakat Indonesia sekarang saat ini. Saya mengambil judul dari Galeri Ayu Lohan Flower Horn yang merupakan bisnis dari keluarga. Seiring perjalanan di perikanan, ikan lohan saat ini sedang mengalami kenaikan drastis dengan banyaknya permintaan dan banyaknya event-event lomba yang membuat suatu inovasi untuk kita berjualan bahan-bahan lomba, bahan-bahan pajangan, dan bahan-bahan untuk hiasan di rumah. Demi memenuhi pangsa pasar dan permintaan banyaknya pemain-pemain lohan yang ingin bermain di arena, dan ternyata sekarang lohan tidak lombanya di Indonesia saja, tapi di Malaysia, di Thailand, di Singapura, bahkan sampai ke Amerika dan India. Berikut produk yang kami tawarkan di Galeri Ayu Lohan Flower Horn ini. Yang pertama ada jenisnya Qinghua, atau kalau di Indonesia bahasanya Kamfa. Nah, Qinghua itu karakternya dengan ikan yang berkepala besar, jenongnya besar, terus warnanya yang merahnya luar biasa, kalau kita bilang istilahnya menor itu. Dan di kelasnya Qinghua itu kalau dalam perlombaan itu dari size D itu sekitar 10 sampai 12 cm, kelas C dari 12 sampai 17, kelas B dari 17 sampai 24, berikutnya kelas A. Kemudian kita ke jenis yang Golden Bass. Golden Bass ini jenisnya dia tidak marking, tapi memiliki warna yang cerah, merah atau oranye. Dan adapun di kelasnya sama seperti kelasnya, tapi hanya kelas C, B, dan A. Dan ini sangat banyak peminatnya dari luar negeri, dari Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan Amerika. Dan berikut jenis lainnya free marking. Ikan lohan free marking ini, yang disebut free marking ini tanpa marking di tubuhnya, garis hitam. Dia memiliki kriteria dengan sama warna yang cerah dan kepala yang besar. Itu. Dan untuk pakannya kami menyediakan namanya pelet ajaib Ayu Lohan. Dan pakan ini gunanya untuk merangsang pertumbuhan, warna, jenong kepala, serta mencerahkan dan shining mutiara dan mempertebal bodi untuk kelihatan lebih gemuk. Karena berdasarkan kriteria di dalam penilaian dalam perlombaan, di jenis ikan lohan ini yang dilombakan itu dari kelas Qinghua itu sendiri itu dari kepala, warna, mutiara, marking. Kalau Golden Bass sendiri itu dari mutiara, warna, body, serta fintel. Free marking juga hampir sama dengan Golden Bass, memiliki karakter kepala besar, warna yang cerah, serta kondisi ikan yang baik.
Dan di dalam Indonesia ini ikan lohan ini perlombaannya sudah di berbagai daerah. Dan untuk IO yang bertahan itu ada P2LI dan Dufi. Dalam dua IO ini punya perbedaan dalam pedoman penilaian masing-masing. Selain dilombakan, ikan lohan ini juga banyak untuk hiasan di rumah. Yang sering pemesanan kita untuk mengirim ke luar negeri, India, bahkan Amerika. Semakin banyaknya permintaan pasar, terkadang bahan yang kita jual atau bahkan kita rawat pun hampir kehabisan stok karena saking banyaknya permintaan. Dan kami menyediakannya bahan-bahan yang berkualitas. Terus lanjut, untuk strategi marketing kita berjualannya melalui online. Seperti di Tokopedia, di sini kita sama semua memakai namanya Ayu Lohan Flower Horn. Di Shopee, di TikTok, dan Instagram. Lebih sering di Instagram dan Facebook itu kita mengiklankan ikan-ikan yang akan kita jual. Dari anakan, terus bahan yang sudah lumayan besar. Terkadang orang membeli ada yang untuk lomba atau untuk hiasan di rumah. Dan harga dan spek serta kualitas berbeda-beda. Karena di Lohan sendiri itu tidak bisa jadi patokan dengan harga ikan lomba dengan ikan hiasan dibuat di rumah. Terus strategi marketing kita lanjut dengan mendatangi atau turun di arena event-event yang banyak diselenggarakan. Dan alhamdulillah beberapa ikan dari Ayu Lohan Flower Horn ini masuk untuk juara 1, 2, dan 3. Dan kadang-kadang ikan yang kita lombakan banyak pembeli yang minat untuk membeli di arena. Dan tentunya ikan yang dijual di arena dengan harga yang berbeda. Karena rata-rata orang yang membeli di arena itu ikan-ikan yang juara. Kita rajin untuk pemasarannya dengan turun di event-event di Palembang, di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Timur kita selalu hadir. Sampai untuk lomba sendiri di liga pun di Jakarta sampai Piala Presiden pun kami turun karena merupakan dari pemasaran produk kami untuk melihat ini ikan yang dari Ayu Lohan Flower Horn. Kemudian biasanya orang yang melihat ikan kami di arena, ikan-ikan yang juara, kadang mereka menanyakan apakah ini ada saudaranya atau satu bednya itu yang tersedia di rumah. Dan bila mana memang ada ikan yang sama di rumah, ya mungkin kita bisa tawarkan ini loh ada ikan yang seperti di arena nih tentu dengan yang spek berbeda. Kemudian kompetitor analis. Kita meniru bisnis ini itu dari senior kami, sesepuh kami di dunia lohan, yaitu dari Maximus Royal Max. Itu dengan pemiliknya Pak Elmer. Di sana kami belajar untuk memilih bahan-bahan ikan yang bagus dan layak untuk dijual. Terus bahan-bahan yang untuk kami kirim ke luar negeri, bahkan bahan-bahan yang
untuk dapat dilombakan atau untuk hiasan. Di sana kami belajar dari segi pemasarannya, pemeliharaannya, serta dari cara pengolahan keuangannya dari untuk biaya pakan, perawatan, listrik, dan lain-lain. Kami belajar banyak dari farm di Bandung yang namanya Maximus Royal Mac. Kemudian untuk berapa banyak lohan yang kami jual, terus keuntungan yang didapatkan, terkadang kita sendiri untuk mengikuti permintaan dari pelanggan, kami kesulitan. Kesulitannya itu dari permintaan bahan, karena lohan itu sendiri kan harus di breed. Nah, kendala di lohan itu sendiri terkadang dari indukan jantan, indukan betina ketika menghasilkan anakan yang bagus, terus kami bisa membeli, kami dapatkan untuk dijual lagi, tapi terlebihnya kita rawat dulu. Begitu diulangi untuk di breeding lagi, itu belum tentu jadi dan hasilnya bagus seperti kalau di kami namanya batch sebelumnya seperti itu. Ya, itu kendala dalam penjualan produk kami. Dan ketika permintaan banyak, kita tidak ada barang, otomatis kita kembali lagi ya, karena kita bermain di arena dan kita membeli ikan-ikan yang ada di arena yang prospek kedepannya bakal kami bisa jual kembali gitu. Seperti itu. Dan untuk bicara keuntungan, alhamdulillah sangat menjanjikan. Dan terkadang memang untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkualitas, persaingan ya luar biasa, karena memang lombanya di Indonesia ini, lomba lohan memang lagi sedang semarak ya. Gitu. Terakhir kemarin lomba di Liga di Pluit dan Piala Presiden itu hampir 600 akuarium. Dan sekarang banyak diikuti pemain baru yang luar biasa, mereka belajar untuk memilih bahan-bahan yang berkualitas. Terus untuk kendala kami lagi, terkadang kami mendatangkan atau breeding sendiri pun lohan ini, ikan ini dengan kendala cuaca. Ketika kami mendapatkan bahan-bahan bagus, sudah kami sortir, namun cuaca yang menjadi kendala kami ini, kadang panas, kadang hujan, karena lohan itu sensitif. Kami kadang suka mengalami ikan sakit dan bisa hampir 10 bahkan 5 ekor ikan tiba-tiba mati. Ya, itu kendala di lapangan seperti itu. Dan belum lagi dari pakan, dengan cuaca yang tidak menentu, tentunya pakan alami lohan seperti cacing beku pun kadang kebersihannya kita tidak bisa menjamin. Gitu. Kadang dapat bagus, kadang dapat kurang. Nah, kemudian untuk penjualan akhir-akhir ini kita lebih banyak pemesanan malah ke Malaysia, Amerika, dan India. Dan untuk di Indonesia sendiri ada beberapa, tapi lebih cenderung di Indonesia ini orang lebih memilih dan membeli ikan itu di arena. Ikan lohan yang sudah jadi dibanding ikan-ikan bahan. Kalau untuk keluar rata-rata malah ikan-ikan bahan yang masih size-nya
kecil 10-11 cm, bahkan ada yang berani dari 12 sampai 17. Untuk ikan besar, untuk pengiriman keluar terkait biaya dan kendala resiko kematian sangat tinggi. Tapi kalau kita bayangkan permintaan keluar itu sebenarnya malah ikan besar yang mereka harapkan. Cuman kita nggak berani ngambil resiko selain pengiriman yang resiko kematiannya lebih tinggi. Seperti itu. Berikut perhitungan penjualan untuk ikan-ikan yang kita kecil sejenis Tsinghua, Golden Bass, bahkan Primarking. Ikan yang kami datangkan itu size-nya biasa 4 cm atau kita hasil breeding kita 4 cm. Begitu 5 cm untuk modal kita jual 300. Terus ikan size 10-12 kita jual 500. Ikan size 12-15 800. Ikan size 15 sampai 20 1 juta. Dan untuk pelet ukuran M yang 100 gram kita jual 40.000. Dengan modal ini pun kita sudah melalui banyak perhitungan, banyak pengkajian yang di total untuk pakan, perawatan, sama untuk membuat pelet, bahan-bahannya. Itu sebagai modal kami. Dan untuk harga, sebenarnya harga ini tidak bisa menjadi patokan. Karena kondisi ikan yang dijual ketika size 5 cm, ikan terlihat biasa saja. Tapi ada salah satunya atau beberapa ikan yang terlihat memang, wah, ikan ini sudah super. Kalau kita bilang tuh udah super. Dengan ya kepalanya besar, tiba-tiba warnanya muncul. Nah, di situ makanya kami tidak bisa menjadi patokan untuk harga jual. Taruh 5 cm 800. Kadang kalau memang untuk kualitasnya melebihi standar dan berbeda, kita menjualnya mungkin di atas 800. Paling lebih-lebih ya 200.000 atau 100.000. Nah, ikan size 10-12 kita jual 1,5. Itu pun kembali lagi seperti ikan di 5 cm. Karena kondisinya ikan yang kita jual masih kondisi standar, tapi dalam 10 ikan atau 5 ikan pasti ada perbedaannya dia dengan kualitas yang ternyata lebih super. Ya kita hanya melebihkan 200 atau 100.000. Sama dengan ikan 12 sampai 15 cm, sekisaran 2 juta kami jual. Ikan size 15-20 3 juta. Terus dengan pelet ukuran M 100 gram kita jual 100.000. Dan perputaran untuk keuangannya pun alhamdulillah kita lancar gitu. Kadang sampai kita untuk mendapatkan bahan lagi itu ya kesulit juga gitu. Karena dari biaya pengiriman, terus dengan saingan yang dari luar, dari dalam sendiri itu banyak. Demikian berikut saya sampaikan penjualan produk ikan hias kami yang jenis yalohan. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Kita ucapkan terima kasih. Demikian penjelasannya.